Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Mari kita memasuki acara inti, yakni ceramah agama hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW, yang dalam hal ini akan diuraikan oleh yang terhormat Bapak Abdurrahman, Magister Pendidikan Islam. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhir ayat. Sadaqallahu azim. Bapak Kepala Desa yang kami muliakan, Bapak Camat yang kami hormati, Bapak Babin Kantikmas yang ada hormati, Abdul Mada yang kami muliakan, alim ulama, tokoh-tokoh yang ada hormati, singkatnya hadirin Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, kita senantiasa terbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat Allah yang tidak bisa kita menghitungnya. Berselawat kepada baginda Rasulullah, kita berbanyak mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semakin dimuliakan Allah, maka juga dibuka dengan waktu dadakan. Jadi kelihatan awak menawar, maka tidak usah ditawar. Diundang itu senang sekali, apalagi sudah lama tapi udah belum ini pernah selama ini, maka catat aja bahwa bencana itu, jadi poin-poin maka catat. Cuma dimuliakan Allah, judul maulid kita bagus sekali di atas, yaitu mahabbah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya juga yang mendukung sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh engkau wahai Muhammad, kata Allah, sebagai contoh teladan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Maka mulai dari kriteria orang yang cinta Rasulullah, orang yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Kita mulai dari ketika ada ucapan selawat, maka mereka kalau cinta Nabi pasti berselawat. Jadi tandang doma contoh Nabi. Maka itu SBR Majelis Majelis Ulama, selama arah saya begitu pena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama lalu ada sendiri dengan gema yang sama, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Takut jual ringan mulai deh. Bila kali contoh pema dari selalu kemimpinan. Maka contoh sekali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkau. Waktu lo kenali doa, doa madan dimuliakan Allah. Itu contoh Nabi yang meneladani Nabi. Cirinya adalah suka berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dimuliakan Allah, berarti malam ini betul-betul kita harus tingkatkan. Waktu Tuhan sudah mengucapkan kita selawat. Maka berbicara tentang selawat itu satu kali pertemuan khutbah itu baru tentang keutamaan. Keutamaan berselawat satu kali tampil di khutbah 15 menit. Kemudian kerusakan bagi orang yang tidak mau berselawat satu judul lagi 15 menit. Untuk urusan selawat saja itu pun singkat, belum ambil yang panjang-panjang. Dokter maka dombo doke paidar wala selawat mentambung angin selain naik paidar selawat pemuri selawat akhir batah pemuri lainnya. Ya, kalau ini selawat puakai ada nikah puakai ini lawan ini kampung tak kaya, musim-gori ada bertekan di luar selawat. Bahkan wali mengkata selawat menikah bid'ah. Yang berarti bid'ah searti luar selawat itu. Ya. Di bangku sudah tidak ada selawat. Kenapa? Sedikit-sedikit bid'ah. Itu gue pakai dombo-dombo. Dombo dikenal dengan selawat. Satu dekat dombo apa? Muhammad. Ya. Muhammad. Satu dekat dombo apa? Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dokter hobi mukoro atau menaruh. Bapak-bapak, Muhammad atau Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami keluar ke awal kali itu, makanya bertaruh poro menaruh. Maka soal ibu-ibu, makanya taruh poro menaruh. Taruh menaruh kan? Kalau untuk pengalaman selawat. Masa mengahiwani setulus ibu au dipen Ayat Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, warang kantara tiba pe Muhammad nasis dulu. Dari kata pengen tahu jalan, tahu jalan. Atau entah saya ya. Lebih baik berselawat. Bapak Ibu, materi selawat ini adalah
Orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang banyak berselawat pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna awlan nasi yaumal qiyamah aksarus sholawat." Inna awlan nasi. So ini lo Rasulullah piare dia anem kentore itu aksarus sholawat. Do memfoto selawat. Do memfoto pehe selawat. Gitu selama kelele. Diwau Nabi kelai bantu daripada masa piare. Sampai Nabi Adam sampai Nabi Ismail, tidak ada yang bisa bantu. Ini membantu hanya satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak keinginan, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bayangkan tadi terakhir, Nabi yang bisa membantu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dimuliakan Allah. Kenapa Nabi membantu? Karena ada selawat. Dia mengatakan selawat itu dibantu nih, memaki perawat itu dibantu. Kenapa tidak ada selawat? Karena inna aulan nas, orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di pada masa yang dibantu oleh Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat. Maka selawat itu ibu-ibu ada dua, selawat mutlak dan selawat muqayyad. Kalau selawat mutlak itu adalah bebas dimanapun kita berada, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat, di mana saja. Bunga setunu, bunga bakoi ibu-ibu, au takkan pungita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berakhir insya Allah. Memecik berakhir, memecik masyarakat, memecik anak, memecik keluarga, memecik semenang orang. Foto anak ke sekolah kan, foto ke selawat, sekolah anak. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah anaknya sukses. Kenapa? Karena doa selamat. Bapak-bapak mesti bukan mesti Allahumma sholli ala Muhammad. Mesti boleh dengan mesti juga terpilih ke selawat. Bunga poke porongero galai pori poke galoi. Poke ke selawat, lai pori galoi juga bah porongeka. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu namanya selawat mutlak. Tidak ada tempat, tidak ada waktu di mana saja boleh berselawat. Kami mentehona selawat. Selawat au tidak tahu lalu, mereka itu selawat. Ada yang Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Boleh selawat itu, banyak selawat itu. Selawat yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Mengapuhe ero takor oleh tutus laut takor selawat meneo. Kenapa? Allah bantu, Allah mudahkan. Itu selawat mutlak namanya. Dan wajib berselawat. Dengar ke wajib berdosa kan isi selawat. Kenapa? Karena perintah rumah di Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Itu ada di bapak-bapak orang kan.
Wajib berarti selawat itu rumah saja berselawat untuk Nabi Muhammad. Malaikat berselawat, orang-orang beriman disuruh berselawat. Terbanyak selawat. Cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selawat itu banyak pahalanya. Mewakili oleh pahala selawat. Ada tertarik dengan judul, maka ada mulai dari pembahasan selawat. Kenapa? Mahabbah, cinta Nabi. Cinta Nabi harus ada bukti. Paling tidak berselawat. Contohin Nabi harus ada model contoh. Contoh yang pertama adalah berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma dimuliakan Allah, pahala selawat dengan berbeda. Hadis sahih, man shalla alayya marra wahda sallallahu alaihi wasallam asyara marra. Cukup selawat sekali, Pak. Cukup selawat sekali, Pak. Allah akan mendoakan 10 kebaikan buat kita. Gila itu udah pahala sekali selawat. Kali selawat Allah balas 10 kali selawat. Jadi orang berhasil untuk Kristen dia bius kita. Angkat doa berarti Nabi Muhammad itu di neraka belum selamat. Makanya orang Islam mendoakan keselamatan bagi nabinya yang ke neraka. Kenapa? Nabi Muhammad tidak masuk surga, makanya didoakan terus selamat ya, supaya masuk surga. Bukan begitu. Masuk selawat, berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Hadir di dunia membawa Islam buat kita. Terima kasih Nabi wa Islam makin hoge. Perlu ke selawat itu. Ucapan terima kasih. Dan ujungnya selawat itu adalah kembali kepada kita. Bayangkan sekali selawat, tapi kali selawat akan tahu kali 10 kali sudah ratusan. Belum sampai gue selama Ramadan sudah jutaan doa Allah buat kita selamat. Cuma dimuliakan Allah. Jadi soal sekali selawatnya selamat doa nata, selamat berucap kita, selamat otota, selamat tiap sempurna selamat itu. Jadi sebelumnya tahu warna kita ya punya kita yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dimuliakan Allah. Nabi pernah naik mimbar ketika khutbah. Nabi naik mimbar khutbah. Langkah pertama di tangga pertama Nabi mengucapkan amin. Ode sapa usia tangga yang kedua Nabi bilang amin. Sapa usia ketiga kali Nabi bilang amin. Karena akhir momen Maulid Nabi maka ada bahas pada tanggal yang ketiga saja. Amin pada tanggal yang ketiga. Nanti tanggal 1, tanggal kedua tunggu episode selanjutnya. Mengucapkan kedua. Kalau penasaran kedua ke tanggal 1 itu, mulai ke tanggal 2, maka kita ke tanggal. Jadi nanti menuju ke awal. Anda hanya bahas tanggal 3 saja momen Maulid. Tapi kan sahabat Nabi langsung untuk itakden pehkem amin lo jawale dapat dodol tilaam. Oh, saya lagi mengaminkan doa malaikat Jibril. Kenapa saya bilang amin pada tanggal yang ketiga? Karena Jibril mendoakan celaka bagi orang yang tidak mau berselawat ketika Nabi Muhammad disebut namanya. Amin. Baik. Dimuliakan Allah. Jadi celaka dong wati singawana selawat ketika disebut nama Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Ada 4. Cuma dimuliakan Allah upamua celaka kaina dong dengawa selawat ketika disebut nama Muhammad. Yang pertama dicatat sebagai orang yang celaka. Yang pertama orang celaka. Mana hadisnya? Man
Zakartu, man zakartu indahu falam yusalli alayya. Barang siapa yang diingatkan namaku di sisinya, kemudian tidak mau berselawat, syakia, maka dia celaka. Guna supaya ingatkan dengan Nabi waktu selawat, maka kita celaka. Celaka Bapak Ibu lebih parah dari rugi. Rugi kan kelas nomor 2. Maka kelas paling terakhir adalah bahaya, itu ada celaka. Bukan itu celaka. Sedihannya lalu celaka. Nauzubillah min dzalik. Kerusakan yang kedua adalah orang yang tidak mau berselawat ketika sebelum nama Nabi. Rasulullah bersabda, Al-Bakhil, ya Al-Bakhil, dong dengar selawat ketika dengar Nabi kan dong sewai kohi, waktu boroni, sewai kohi deloro. Lain bahasa Arabnya Al-Bakhil, Bakhil, Bakhil adalah alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Domo kohin itu domo ingat dengan Nabi kemudian kenalan berselawat. Itu celaka yang kedua. Celaka yang ketiga adalah salah jalan menuju surga. Laki etam saya dilakukan di surga. Domo kenalan selawat. Jadi apa kedua? Gara-gara ada selawat umatnya Nabi Muhammad minta kepada Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dipersilakan masuk surga. Cuma dimuliakan Allah. Dauti sinawa selawat, wati edan dan saya menuju di surga. Para Siti Naika pada Siti Naika, Siti paling naik ada bocor, mui cara dia paham. Maka satu bahkan di atas 5. Kalau mata bepar paham, kau turun ke baru, main mata apa? Mara datang turun sampai mata dia bersembiang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata tulang kita turun cara, langsung lalu bersunyi. Apa tahu? Tadi yang akan beri malu sembiang tu. Jelas kan usaha kami. Dia berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kesopan adalah karena waktu dia kau ustaz, kui kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir tahu dulu ada neraka itu, minta lagi. Waktu orang mindawi, nggak boleh hanya mana ke surga. Nggak nabi kami pernah 5 menit bawa bangka, aina rukun kena tembak. Hanya ketika bersahabat saja, jangan bergerak. Firman ini nah ilmu menyenggak kebakti, tapi neraka kaina. Padahal Nabi melarang, jangan kamu sholat seperti pepar darah. Aku kenalakan Nabi, pepar darah kenalakan Nabi itu. Pepar darah. Diwarang. Malur Nabi Muhammad SAW. Maka di hadapan jamaah itu di atas mimbar ngomong. Mata orang tiga itu tahu sampai mau khotbah itu juara protes kan, lalu untuk kota sampai apa pacaran nggak kena kere, arah korelo ke mana kan ada, ini protes saya tahu apa pacaran itu, waktu lu di surga kau minta kena terima, kenapa? Karena dia tidak sholat seperti sholat Nabi, nggak Nabi ke 99 hari. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana melihat saya salat. Nabi sudah larang bolak-balik tangan, kemudian jangan seperti ini. Sangat air Nabi kalau kena kelima, jangan kamu seperti salat pepar darah. Silakan buka di Google. Bagaimana salat seperti camkan harus dari pojok pepar darah. Mana dari Indonesia pepar darah? Tendangan kuda. Coba buka di Google. Bagaimana Nabi melarang sholat seperti tendangan kuda? Lain ambil pakai sholat. Tapi mata buka hadisnya sorry.
Cuma dimuliakan Allah. Dengan berselawat pasti masuk surga. Cuma dimuliakan Allah. Kemudian yang keempat, mana hadisnya? Ada hadis. Man dzukirtu indahu fakhoti'ah. Ya, cuma ingat dengan Nabi kemudian siare ta'alalole wa tingawa selawat khoti'are lalai atau tingawa selawat khotak salah. Gitu. Coba dengan Nabi siar lalai main-main tidak mau serius, tidak mau baca selawat. Aku kayak Nabi ke falai ya, maka dia akan salah menuju surga. Khoti'ah thoriqal jannah. Dia salah menuju surga. Tetapi yang saya surga, Allah saya mau mengarahkan ke surga. Cara etam, kecil saya mau surga, Allah saya coba ada neraka. Jadi bahaya, celaka berdona di sengawa. Yang terakhir dengan dimuliakan Allah, orang tidak mau berselawat itu kata Nabi adalah hati keras. Jadi hatinya keras, hatinya batu. Udah waktu keadekan. Masa tidak mau bersalawat ketika Nabi disebut namanya? Mana hadisnya? Minal jafa'i in zakatu indahu ar-rajuli fala yusalli alayya. Ya, minal jafa'i, orang yang keras hatinya itu apabila disebutkan oleh salah seorang, oleh siapa saja tentang selawat kemudian tidak mau berselawat. Itu gitu keras hati. Itu yang berkata ya istilah orang muslim itu bisa lolos selawat keras hati. Keras hati dari keluarga itu dulu kan lain. Tapi dengar betul ceramah, waktu dengar betul majelis ini kenapa? Hati sudah jadi batu. Cuma dimuliakan Allah itu selawat yang mutlak bebas di mana saja. Ada selawat yang mukayyad, yang ada tempatnya, tidak boleh sembarangan, harus dibaca pada tempatnya. Contoh seperti selawat ketika sholat. Ketika sholat harus ada selawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Boleh ada selawat. Boleh pendek, boleh panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu apa itu? Menurut sampai cuma kali ini nangkahan itu masih sama tahu. Itu warakai sembia terawih. Also ketika sudah terawih selawatnya pendek. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah kain itu berarti sampai kori selawat. Mana yang bagus? Yang bagus yang panjang. Yang bagus ini lebih tahu mengenal pahala. Cuma dimuliakan Allah. Kemudian selawat dalam berdoa. Doakan. Aina langsung doa lalu. Mesti tempuh mulai selawat. Itu ada. Au kasih doa itu dakwahu tahiyatan fiha salam wa akhir dakwahum alhamdulillah birobbil alamin. Warna ustaz ketika nikare aina tu amalai doa Nabi Pak. Sebuah berdoa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi memang Nabi doa itu doa nikah. Paling ngai rumah di keluarga, aja langsung inti lalu doa tempuh jaga pengarah selawat. Jadi takwahu tahiyatan pihak salam tempuh ke doa tempuh jaga Allahumma sholli ala Muhammad. Ya bila selalu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. Akhiri dengan selawat lagi. Wassallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kedoa caru ke selawat. Pokoknya ini selawat. Itu doa selawat mesti tahu selawat. Kosong doa itu kalau tidak ada selawat di dalamnya. Pada doa selawat tempatnya yang lain setelah azan. Dari azan kan mesti selawat. Mesti selawat. Jadi kedoa dari azan doa selawat.
Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammad dari wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajah aliyatan rafi'ah wa ba'aslu maqama mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa berselawat itu langsung dos masuk surga. Ya Allah, semua ada di surga itu. Ini doa goriba itu kalau di surga langsung jannah. Itu community goriba itu kalau doa. Kita ulu surga. Doa dakwah. Allahumma rabb hadhihi dakwati tamah. Sebenarnya doa mentauhidina bunga sembiang mati. Belum tahu selawat rakaat takbir yang ketiga, boleh panjang boleh pendek di sini. Selawat sembiang mati. Rakaat takbir yang kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian kapan lagi tempat untuk selawat? Pada malam Jumat. Malam Jumat berbagai selawat. Dan kita berarti mata akhir lo jujur esek pas lain sinar matanya rasa tertampor. Cuma dimuliakan Allah. Sekali ini selawat setiap pagi setiap petang. Tolong baca selawat amsidi sampai ambiya waktu kuhabu bahaya. Selamat terus. Kemudian baca si ambiya sampai amsidi dia akan selamat. Kenapa? Namanya zikir pagi petang harus ada selawatnya. Dia contoh matanya. Selain dari itu bebas, kita mau selawat di mana saja. Cuma dimuliakan Allah. Kemudian kita mulai dari judul Maulid. Cuma dimuliakan Allah, Nabi sebelum dilahirkan peristiwa-peristiwa yang ada sebelum kelahiran Nabi gelap gulita. Jadi yang hitung protokol setiap protokol kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa Islam dari kegelapan menuju terang benderang. Kan ada yang kayak Ustaz juga yang sama dengan begitu pengantar selamanya. Nabi yang berhasil merubah alam dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Kalau di redaksi bahasa Arabnya minaz zulumati ila nur, dari gelap menuju cahaya. Berarti gelap alam toilet sewaktu main Nabi. Betul pada apa yang gelap pada sebelum hadirnya Nabi. Ada tadi sebelum ke sini datang ibu-ibu yang minta ceramah Maulid juga. Kalau pesan khusus buat ibu-ibu dore, itu menuntut gore ustaz untuk tetap sejarah Nabi. Nah do ketik batin si sejarah Nabi deh. Nuntut ustaz kelaikan, nuntut kelaikan, syarat Nabi. Pesan dulu. Dan ada ya tempuh kita akhir selama dari kaitan ibu suara malam untuk masa kamu waktu sesuai judul akhir mata insya Allah mengarah pada judul kita bawa ke kiri raham jadi untuk mata-mata dan satu mata itu akan ke raham Tuhan dimuliakan Allah namanya gelap gulita itu yang pertama pada zaman itu sebelum Nabi hadir orang mabuk-mabukan judi merajalela itu tengah ke gelap gulita akhirnya terang selain dua gelap gulita ini orang gelap gulita ya seperti mata zaman Nabi kok mabuk-mabukan judi-judi. Berarti di luar wara ibu-ibu Nabi sudah 14 abad yang lalu datang untuk memberantas mabuk-mabukan, judi-judian. Di luar wara pokoknya. Ya, itu. Maka dua kali gelap gulita menuju masuk alam sebelum Nabi itu adalah 4 menepiti. Ya.
pagi mengepiti pakan cewek barang pada saat itu. Nanti waktu digelap pelita itu barang bermurah Arab ya atas ini mambat. Nah ini gue mau terang beneran ini hira rarawi itu zaman jahiliyah berdiri do mati kumai agama do mewaras wati kuara nabi maka rawi kuntus pada nabi warwara berdiri fitnah mori fitnah mati orang memati maka lapor fikir jula sepertas jula balik sepertalah tadi dulu Beruang kebarang cerita menjadi lawi rasa kira mencari doka tapi ngori tagi nak asal lalu itu ngetagi turun betul masalah tagi sih melosa balik betul lah tagi turun kepala mata sodi balik baik dah ceramah makan kau sama dah ceramah tu coba kita tagi turun saja pada hormatnya nama tetoi jadi lo dipatuh kayak nama tetoi ini supaya kayak ustaz maka mengaji air cerita diwaran do sambali usul mate diwaran mati pertama tagi kota tiara jadi itu nah rapuh dosa kan do cerita kelezere mata ceramah je ke lo kita sebutan ini mulia kisi cihiri pui patagi belajar malu mata berbenah pada kini ini ibu bapak hati-hati umur ceramah materi ceramah kotan sama angin dia tetap bagus lebih naik bagus lebih naik mati lain itu pemori senagai semakin air ini boleh kerana deh boleh losawi hingga tagi benar benar na pantau ali kay matari mau komandang ali pantanda jadi ibu tiwara dong senam patagi kita tio lau ngap mata dong senam patagi kita tiwara dari dari kelampar gara-gara pilo oleh tagi oleh lo pikir tagi kan supaya itu bawa anak mati umur puasa gara-gara tualai pakai lebih tua itu renginam lo tagi mati lo tagi bunga kecil o mati ya contoh nabi itu pernah kau haram nabi kau nak kulu wasrabu halalan toibah makan minum yang halal lagi baik Tioku doma paha anak kayak riba kayak piti tadi tio anak mah berhasil bersukses nggak ada ibu tahu ke haram punya anak malah anak aja jangan hati-hati masa begini adalah pada masa jahiliyah itu saja tidak boleh ada sekarang sudah ada Quran, sudah ada hadis, sudah ada ustaz ulama yang menyampaikan kepala lalu ada ini adalah ajaran Rasulullah masa gelap adalah bangga dengan nasab mencela keturunan royalty anak-anak cuma dimuliakan Allah itu tulis itu presiden kita yang ketiga menyesal anak royalty bikin selama kecewa dia pada waktu sakaratul maut percuma saya anak profesor doktor punya gaji besar kerja di luar negeri pangkat tinggi tapi ketika sakrat tidak ada di samping saya yang mengantar saja berkalimat la ilaha illallah Dera bangga anak wasi seluruh agama wasi seluruh Quran tersiksa bapaknya
Itu lah ke anak marpangan itu mengkait lagi. Lalu anak ada lagi kan? Nimpak tahu teman lagi. Kau itu aman ya berarti. Dia tahu sih lah. Bangga ke anak mata sebenarnya. Di bangga ke anak mati jengati kalau ada tu. Akhir ke bangga anak rasulullah. Jangan. Ini terjadi dulu. Pada zaman jahiliyah, mempak bangga anak, melecehkan keturunan. Aus mendode, aus dirata, aus. Jangan. Itu hal kejadian masa jahiliyah. Dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya masa gelap adalah tidak lampu. Ya, meremehkan dan menghina orang lain. Meremehkan, menghina orang miskin dan orang yang susah. Nanti luar gue, ya, bantau orang lain. Air kahit lengan mengeloh ko air. Toi menghait dede, toi. Akhir dom ada dom mengeloh ko akhir hebat. Ya sebabnya, bapak karena kain kompoi, mereka ini betul-betul mereka mengelokok, mata langsung kita tahu mata, dong kain mengelokok itu, tumbuh kain, poi oton, poi rumah, di bawah poi kontrak, lalu numpar kasih ada itu numpar dari kita, itu, boleh kita ada. Di zaman sekarang sudah banyak seperti itu kain. Jangan meremehkan orang lain, apalagi orang susah, apalagi orang miskin. Doa mereka terkabul. Doa yang terkabul itu adalah salah satu orang yang dihina, orang yang dilecehkan. Pengkahai uparo cara do, pokio cara doa, hengkar cara doa. Jangan, itu namanya menyusahkan orang lain. Itu zaman-zaman jahiliyah dulu. Kalaupun ada salah orang, maafkanlah mereka. Ya, doakan mereka semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Enggak rumah jangan. Keluar. Ya ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakuna khairan minhum. Domone ayu paru cara domone kelai. Ayo kalau cara doa. Memang cara sih ayo enggak. Maafkanlah dia. Kalaupun salah awalnya dua cara hingga mereka nanti kita akan berbalik komisi tahap doa hingga dari cara itu daripada itu makin cara itu jangan walau nisa nisain asa aja kuna khairan minhunna itu siwa impah hingga terbaik itu sium kelai komisi itu menuntun dari terbaik deh disepen ulukan sepatu dilukan pesta deh nanti kondis batu lengan itu saya dulu ke pesta betul. Alam tu sih ke betul dengan kita untuk betul ke batu sebuah. Mesti saya perlu terbaik kondis sampai rakam. Padahal tu dulu sekian tadi. Nanti segala macam veteran mewarnai saya dah siapa. Maku dulu ke sekolah anak pun. Alkom pedai jangan dosa. Di ayat yang lain ya ladina amun itu tadi kasiran minazani jauhi prasangka prasangka cara jangan pak itu kan lakis turun dari itu kan cara doa laki orang cara doa semua cara doa so kalau orang cara lain kan lupa buah dah tiap mai turun dia mana cara doa laki tu belum kasih turun ke sana tuh oleh penyakit keluar mana? Siapa tu? Itu mahengkas tu sama lo, hengkas ada yang kita. Menginap susah tunggu saat kita akan disusah orang. Itu mata doa kampus kan. Anak-anak mempakai murid langsung dicatat namanya di blacklist tidak bisa jadi pimpinan Muhammadiyah untuk selama-lamanya karena dia tidak berakhlak. Maka Muhammadiyah sekarang keselamatan ada yang demo-demo tahu. Saya tangkap Muhammadiyah melalui demo presiden, demo
Ini tidak ada. Kenapa? Martabat yang dijaga. Marwah. Orang Muhammadiyah sibuk dengan bangun kampus di Malaysia. Orang Muhammadiyah sibuk bangun kampus di Australia. Nanti Allah menghadap pemerintah. Biarkan dia zalim, urusannya sendiri. Tapi taat pada pemerintah, hormat pada pemerintah. Walaupun Amin Rais pernah ini tuntas habis pembunuhan pengawalnya Habib Rizik, tapi oleh Sambo tidak diizinkan. Berbukai ketatkan umat tetangga yang sama, hormat komandan. Dede sini sini baik, nah ketatkan ke rumah. Berbukai copot bintang 2. Awal di Balang. Gara-gara menyembunyikan kebenaran, tidak mengenal Islam Kristen masalah ini. Yang penting salah, Allah turunkan derajatnya. Kain kalau Islam oke, berarti makin naik dobel lagi. Makanya kenapa Lancar Jaya tutup? Karena terlalu banyak riba. Ipilolo riba, ipilolo kelapa pitu, hancur. Padahal do Cina hancur, bangkrut. Daya indah, kenapa daya indah? Karena terlalu banyak judinya, terlalu banyak ayam, hancur daya indah. Jadi tak kenal siapa Allah kalau murka itu. Lebih parah lagi kalau umat Islam yang melanggar ajaran agama Islam. Jadi teman-teman, yang selanjutnya masa zulumat itu adalah membunuh anak-anak perempuan. Pada zaman sebelum Islam, Rasulullah tidak dimuji karena membawa air ke arah air. Kematian Nabi keluarga, kematian Nabi itu dari sini. Tidak datang Nabi sama saja. Lagi perempuan terhormat. Siapa yang bagus sholatnya itu yang hebat. Tidak mengenal laki, tidak mengenal perempuan. Inilah. Ya, masa hitam pada waktu sebelum Nabi adalah pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas. Artinya pergaulan bebas itu simpanang. Ya, pergaulan bebas simpanang. Maka lawan dengan motong waktu. Tak ustaz kau sudah siap lagi. Waktu mata. Saya pengarah kok. Kita dengar ketergaulan bebas ini. Lapan ele mata arah harapan bulan turun. Tak ustaz nanti masih doakan. Pai mengapa pelak narap itu namanya pergaulan bebas. Ya, wah kenal itu. Aparatur desa itu. Ya, mati lalu kemudian saya mati lalu ustaz. Kau ini yang DT Pak Tolak. Dia punya simpanan di mana-mana. Ya, nggak boleh, harus jujur. Cuman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian contoh kepada Nabi, kita doa setiap sholat. Niki sehingga doa terus ya batu Nabi ya. Apa doanya? Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan ila akhiril hayat. Itu doa dari sudah. Mesti dengan mata doa dari doa itu. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya kena itu mata doa ke rumah ni mati nabi rumah mau di mata doa rumah. Kaulan untuk kai mata doa untuk nabi rumah. Guna untuk nabi dia anak soleh. Itu kemudian nabi tak waladin soleh. Mesti besar waladin soleha. Maka kena tegur potongan. Bori SMA, oh mata anak tu itu masa bahasa anak soleh, inai, kau mati bahwa dia itu dia tak amal kau kain. Jadi orang amal anak soleh kau doa, kita nak iu sih. Dah awak kau mengikut doa anak okte.
Karena Nabi tidak pernah. Gaya guru madar di selama masalah kampus, memang Ustadz dia bilang bahwa anak itu tergantung dari ucapan ibunya waktu dia kecil. Anak itu tergantung dari ucapan bapaknya waktu kecil. Itu para nabi kan. Selalu di Quran itu nabi-nabi memanggil anak, ya bunaya, ya bunaya. Makanya anak nabi-nabi itu berhasil semua. Anak Luqman Hakim berhasil, anak Nabi Ibrahim berhasil. Kenapa? Ya bunaya, wahai anakku, sambil tersenyum. Dan baiknya anak. Anak bukti dengan anak. Supaya anak tidak dimpangan, karena bukti kempangan. Makanya sebutnya anak adalah timpangan. Malah boleh. Malah nama tu bukti benar kayak ini. Jadi anak-anak motor memati bertimpangan. Begitu ya Honda juga langsung koyor mati mempangan. Kenapa? Karena anak mati. Anak oli kayak terus kayak orang anak beheku itu termaja malu anggaplah kopar ini orang ini selama ini anak lagi harus terus terang anak lagi berarti wali ya masih malu mengupar betul sampai rakam. Oh silakan deh ngelambut aja, mati kira aja, sampai di HP itu bilang, itu ayo pihak darat, mati malu nama ramai, nama malu lain tanam itu, iya, nak pola apa di mana? Kata kayak agama, kemalu ramai, pola ramai nak kerawi, anak zaman akhir itu malu ramai, ramai, nak pola amarai kuni maulai padahal di awal berupa dengan amarai soal maulai karena pengarah dengan anak ini tak tahu terus ya ada laku dia lain mata ni kita dan pun ada pengarahkan lagi anak ini aduh pun masalah anak ini kayak itu anak setan anak itu pun masalah ahli neraka itu tengarah ke anak disetakan ahli neraka anak ini anak kokotongge iya anak kokotongge betul bortongge udah total ini laki boyer bojongge anak kokotongge anak awali anak total kidi betul bordak ya anak bojong anak kidi betul awal mulai dari gunung dan teraha. Roda di Israel itu asik dari omongan bapak-bapak ini. Orang kaya keluarga pencaki macam mati semua anak palang kono turun awal. Ya Allah, itu palang anak. Orang kaya awalin kaya aman, langsung cash. Anu tiba-tiba kaya aman, nancalo ke aman. Anak-anak dengan mati amat dan cara wanita uli jasa ngai ni bau sih akhirnya ngai ni bau supaya lama anak di suara anak supaya lalu kita anak supaya apa karena anak kita lalu pasti loh bagaimanapun jelek anak itu selalu doa ya bunaya ya soleh anak hafiz anak Quran, anak ulama, anak kiai, anak imam masjid, beda pun dede. Warat tanpa dede. Warami ibunya Imam Masjidil Haram, Abdurrahman Sudais. Matakel Abdurrahman Haji Yusuf. Hanya imam besar Masjid Raya.
Ini tahu bocor, akak imam masjid Makkah. Kenapa? Karena omongan ibunya. Aturan maksud saya mengatur ini lebih KBC. Ya, mai diketamurin, nalai corak tu mencari, bohong pun pernah. Nalai ke almari kan. Ya, harus membikin. Waktu sekali waktu ini nek buangan dengan tamu, lebih. Wa urahiri utang bawa mencari. Mai belaturan masuk dari sini, lihat serai pantai ini, umangka. Waktu puri kalau usia, serah Allah mewakil puri kalau saat Allah poin serai di hati ini. Kita tahu dari sana mempuri serai dari sampai awal kaya. Ya. Berarti kota gaya madani dari Inan Abdurrahman Sudai kan tak kaya ini serai dari sampai hiri dan Iran ay tu pada anai kami anai hebat kami anai nanti tu imam masjid anai hebat kami anai langsung lalu dan imam masjid mereka anu lama maklum rumah tergantung dari doa ibu dan bapak. Dan begitu bapak ibu ya. Kalau mencontohi Nabi seperti itu, kaulah ucapan Nabi. Bahwa Nabi hidupnya serone. Gitu, pada sakit bulu balik itu gara-gara serone. Ada hal yang musuhnya na ini semata ini, ya. Ini sangat lima musuh. Gara-gara serone keunggulannya. Pai membalik jauh-jauh. Karena Nabi senyum, maka dicintai oleh dunia. Orang yang paling banyak senyum di dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling betul serome, paling betul ketai serome. Genap anak muda di Kilau Sebiar di Patogar serome, ketufe anak muda serome. Maini nais Nabi lah Sebiar di Al Patogar ketufe wali serome Nabi. Mai wali nais di Ali di Patogar serome Nabi. Sampai besok hidup Nabi. Mai itu 4 kali ketiga kan anak muda dan kan anak muda akhir ho. Jauh hege Nabi, kita Nabi lau amat, lau jadi korma, lau rakat antum kutufin. Assalamualaikum. Nera. Ini Nabi. Nahwe. Siapa dia nak tahu tak kutufin kau bisa naik? Awak mai akan nahu. Kau dah dengar sama Yahudi lo nahu ke? Tiada mai tiada kau ni. Aw si fikir tahu lagi kami, akhirnya ada kekorban kami. Irai fikir tahu mui, nggak ada tenang Islam, langsung Islam. Padahal ketika nabi senyum, awal korban wali dong ketika, jadi dari nalar kabalik dong becak ini. Maaf kalau itu bisa dimakan. Ya awal itu dong becak ini. Ayat nah bola, wasilatulahi, Allah usulnya. Salam ibu-ibu. Buat salam ulun atau konya? Wah ulah. Salam wah takin. Ibu-ibu hari dah ibu-ibu ada dalam panin. Bukan untuk sekolah nak kita sekolah lagi. Awal kurang. Salam ibu. Surai sekolah kita. Itu salam awal. Nak kita sekolah kita. Mungkin serome sama lo patesa nipa atau mau Malaysia gara-gara serome ini lain itu auton anak juga serome itu siapa nah itu Korea suara 2 kali lipat gara-gara serome sama jam topi tidur sama jam apa boleh buat kopotento ya dimuliakan Allah agar tinggi makin serome dari ini maka bapak tanpa kalau lebih dari 20 tahun makan pai
Misalnya berserong besar bergantung. Kalau itu ada kembali lupa tarik. Kalau mampir nak perintah, kalau mau itu bergantung dan dia. Dengan cara mana itu serong itu? Maka sekitar apa yang almu tu dekat benar kamu tahu pergi. Contoh di Surabaya kamu tahu pergi saja. Tidak apa Surabaya ada. Apa dah sebuah ini? Kalau buang harus iki. Kalau motor harus ini dulu. Iya, perbanyak senyum. Orang senyum itu cantik, ganteng, ya, awet muda, banyak rezeki, banyak teman, panjang umur. Konem dua bibi eselim, Surabaya, dia petikan. Ya, dia petikan. Konem dua bibi lah Surabaya, ada khas tersendiri. Tapi masalah, cantik. Awalnya boleh kata dari ibu-ibu, masih hari terakhir guys. Dalam tingkat di Surabaya ini habis manis cepat dibuat. Ibu ya, itu teladan Nabi senyum. Orang awet terima kasih. Setelah terima kasih sambil senyum. Ini ngasih hati terakhir. Cuma dilihatkan. Apalagi kaulan, wafilan perbuatan Nabi. Nabi tidak pernah bohong. Lalu soal mahasiswa mata. Apakah boleh Ustaz bohong untuk kebaikan? Tidak ada bohong untuk kebaikan. Semua bohong tidak baik. Nabi kan pernah berbohong Ustaz. Ya Nabi bohongnya begini. Nabi berbohongnya begini. Ya Nabi tidak berbohong. Tidak ada Nabi bohong. Nabi ketika berdiri begini, mai do ma fo do di hatena, soalnya Nabi Muhammad, warat do mulai datang gomnya kene, rakasin nanya do di hate, karena hate Nabi bisa canda, baik di pihak kelengan, muak Nabi akan di hate oh, itu pak, Nabi juga sampai ngena petunjuk dari Allah, dari mana, ini nafsu itu, ayo lo wahyu Muhammad. Also Indo kedai baik itu seorang Muhammad pindah pada tibe satu pindah menjadi gaib. Selama saya berdiri barusan di sini, tidak ada orang yang lewat di depan saya. Artinya Nabi tidak bohong kan? Karena kau rumah. Baik di uluna kedai Nabi coba dulu. Kalau Nabi kan tidak pernah kahit coba. Mungkin kita ke Nabi itu jumpa di hati. Nabi ngena petunjuk dari Allah Muhammad. Geser ko ini mestoki, ode ngahiku. Selama kita dibawa takik ya, tiada cuma lampat di tanah Muhammad. Artinya Nabi tidak bohong. Itu ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Ya, al-nikah Nabi bohong, Nabi maksum tidak punya dosa. Nabi sudah pasti masuk surga. Maka jangan bilang bohong untuk kebaikan, tak ada bohong untuk kebaikan. Semua bohong adalah jelek. Itu perbuatan Nabi. Maka Nabi melarang jangan bohong. Kemudian kaulan filan wa ta'atan, ketaatan Nabi. Wa ibadah dan ibadah Nabi sampai diprotes oleh istrinya. Ibadah Nabi, taat Nabi sampai ba'etina diprotes oleh istrinya. Ya Rasulullah, korban itu Nabi bersembahyang senawa ya Nabi sembahyang. Remok sembahyang fardu Nabi beruang senawa. Sembahyang sunat senawa selada Nabi sembahyang senawa selalu sembahyang duha, sembahyang senawa selalu sembahyang lain. Ya, aku kain Nabi, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merah pipi. Sesungguhnya sembilan taat nah dari mage gara-gara mak yang bikin sembilan tipu tahu nikmat terbaik emas gua semadagi. Tidak pantaskah saya menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma dikatakan anda itu maaf
Pada waktu Nabi belum ada. Apa yang membekas kita karena mengikuti Nabi. Lantas kita sudah capek, sudah berhenti, cuma dimuliakan Allah. Kalau kita doa, ikuti taat Nabi, ibadah Nabi, seperti itu Nabi tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'atan ibadah wa amalan saleh, wa amalan saleh. Nabi konglomerat. Nabi pernah diceritakan punya unta 300 ekor unta. Ya, kali 150 juta per ekor, kali 300 onta, Nabi milioner. Istri Nabi konglomerat, tapi semuanya itu amal soleh. Semuanya dihabiskan untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, kita ke memajar ya Rasulullah, dia dulu anak ya Rasulullah. Jawab Nabi, ada Allah, ada Allah. Cuma dimuliakan Allah. Warga rumah sampai ke Nabi. Dan dari akhir yang gaya rumah berbeda. Warga rumah tapi tak ada. Aku cari. Dari rumah dan dari rumah. Intan surullah yang suruhku. Jika kita menolong Allah, pasti Allah tolong kita. Ya, Allah ganti di ayat yang lain. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa may yattaqillah, kalau siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah keluarkan segala urusannya. Allah beri rezeki dan Allah yang tidak disangka-sangka. Itu berbagai tentang kita menyelidiki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadatan ma'amalan saleh. Betul kembali tetap al-matatim oleh memawai itu boleh para ya ada maaf sekian saja mungkin lain ada yang berkaitan dengan judul kebetulan pas dengan catatan mada. Semoga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti kembali menghadap Allah, masuk surga, duduk dekat dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada macam akhiri cerita detik-detik kematian Nabi. Nabi begitu akhir hidupnya sakit berat. Karena sakit berat, Nabi mengundang semua. Nabi menuju ke masjid Nabi. Kemudian menyuruh Bilal, saya sakit Bilal, kumpulkan semua sahabat-sahabat. Dengan sekejap Bilal orang sahabat Nabi habis di masjid. Setelah habis semua para sahabat, Nabi bercerita, wahai sahabat-sahabatku, saya sakit sudah lama, saya sudah lemah, tak berdaya. Saya ingin bertanya kepada kalian, sudahkah saya sampaikan tentang bahwa Allah satu-satunya untuk disembah? Semua sahabat mengatakan dengan kalimat yang serentak, sudah ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan kepada kami bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah dengarkanlah ya Allah kesaksian para sahabatku hari ini bahwa mereka telah mengatakan saya sudah sempurna menyampaikan Islam pada mereka. Selanjutnya Nabi bilang, wahai sahabat-sahabatku, saya ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatnya semua bersedih. Sebelum saya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin bertanya kepada kalian semuanya, adakah utangku pada kalian? Tidak ada yang jawab sahabat Nabi. Sekali lagi Nabi bertanya, adakah saya berutang pada kalian wahai sahabatku? Tidak ada yang menjawab. Ketiga kalinya Nabi berkata, wahai sahabat-sahabatku, adakah saya pernah berutang pada kalian? Bapak Ibu, jangan kita meninggal dunia dengan utang. Tidak diterima arwah kita kalau punya utang. Karena Nabi pesannya, apakah saya punya utang kepada kalian? Justru sahabat dalam hatinya tidak mungkin.
Nabi berpesan pada kami, justru kamilah yang berpesan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika pertanyaan ketiga kali pagi, seorang sahabat namanya Ukasah berdiri. Ya Rasul, saya ingin bercerita ya Rasulullah. Kalaupun cerita saya berkait dengan utang Rasulullah, maka segera selesaikan ya Rasulullah utangmu. Tapi kalau cerita saya ini tidak ada kaitan dengan utang ya Rasulullah, maka Rasulullah tidak perlu melakukan apa-apa pada saya. Silakan cerita Ukasah bercerita ya Rasulullah, banyak maaf. Cerita saya ini terjadi pada waktu perang Uhud. Pada waktu perang Uhud Nabi nente jarak. Ada nente ke jarak kita, dia campur jarak, dia sarah ke jarak. Nakuha kemata sumput campur kita. Ya, apakah itu ya Rasulullah sebagai utang Rasulullah? Ya, utang saya. Maka saya ingin segera juga campur Rasulullah. Kalau begitu wahai Ukasah, saya perintahkan Bilal bin Rabah. Bilal pergi ambil cambuk di rumah anakku Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, Bilal tanya, mana cambuk Rasulullah wahai Fatimah? Fatimah menjawab, untuk apa cambuk wahai Bilal? Sesungguhnya Rasulullah telah mencambuk dulu waktu perang Uhud Ukasah. Sekarang Nabi ini dibalas dicambuk oleh Ukasah lagi. Ya Bilal, bapakku sakit Bilal, dia sudah lemas, dia sudah tak bisa lagi dicambuk wahai Bilal. Katakan kepada Ukasah, suruh datang dia cambuk saya saja sebagai anaknya. Saya paling cinta bapakku wahai Bilal. Saya siap untuk dicambuk oleh Ukasah. Maka berangkatlah Bilal menuju Rasulullah. Di masjid Bilal menyampaikan cambuknya. Setelah dipegang cambuk, diserahkan kepada Ukasah. Ini Ukasah, segera kami balas. Begitu Ukasah ingin mencambuk Rasulullah, berdiri Abu Bakar As-Siddiq. Jangan Ukasah, kalau engkau mau cambuk Rasulullah, maka cambuklah saya wahai Ukasah. Saya adalah orang yang paling pertama beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka cambuklah saya sebagai gantinya wahai Ukasah. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, tutup Abu Bakar, ini urusanku dengan Ukasah. Maka duduklah Abu Bakar, majulah Ukasah, ingin mencambuk Rasulullah. Berdiri Umar, wahai Ukasah, saya dulu memang sahabat Nabi yang paling benci Nabi sebelum saya Islam. Tapi sekarang saya orang yang paling berperan membantu Rasulullah. Maka jangan cambuk Rasulullah wahai Ukasah, cambuklah saya. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, duduk Umar, ini urusanku dengan Ukasah. Kemudian Ukasah datang, Ukasah cambuklah saya. Semakin mendekat Ukasah berdiri wahai Ukasah, ya tahan Ukasah, jangan Ukasah. Kalau kamu mau cambuk Rasulullah, maka langkahi dulu nyawaku. Ya, langkahi dulu nyawaku wahai Ukasah. Cambuk saya saja Ukasah, jangan cambuk Rasulullah. Apa kata Nabi? Wahai Ali, duduk ponaanku, jangan engkau menahan Ukasah. Duduk Ali, maju Ukasah ingin mencambuk Rasulullah dengan semangat. Berdiri Hasan Husain, wahai pamanku, paman Ukasah itu adalah paman mereka, cucu-cucu Nabi. Jangan pamanku, jangan pukul Rasulullah, jangan cambuk Rasulullah, pukullah kami sebagai cucu kesayanganmu. Kami siap menyerahkan badan kami. Apa kata Nabi? Wahai Hasan Husain cucuku, duduklah, ini urusan kakekku dengan Ukasah. Maka majulah Ukasah, ingin cambuk Rasulullah. Cambuk aku wahai Ukasah, kata Rasulullah. Apa kata Ukasah? Bagaimana saya bisa mencambuk engkau ya Rasulullah? Engkau di atas mimbar ya Rasulullah. Ya, kalau kau mau dicambuk ya sudah turun di bawah, maka dipapah lagi. Dia tahu motor Nabi londo dengan sakit, londo tawa. Cambuklah saya wahai Ukasah, kata Rasulullah. Ingin selesai utangnya Rasulullah sebelum bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Ukasah? Ya Rasulullah, dulu waktu engkau cambuk saya tak pakai baju ya Rasulullah.
buka dulu bajumu ya Rasulullah, baru saya bisa tamu. Maka dibantu lagi, buka baju Rasulullah. Setelah dibuka, cambuklah aku wahai Ukasa. Saya ingin bertemu Allah, saya ingin lepas tanggung jawabku karena utang. Maka berlari Ukasa dengan melemparkan cambuknya. Kemudian dia memeluk Rasulullah SAW sambil menangis, berteriak, maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, memperlakukan engkau seperti ini ya Rasulullah. Saya sudah lama rindu ingin bertemu kulitmu ya Rasulullah. Di Pohuka siap sih. Entah ibu orang matanya Pohuka ya Rasulullah, baru punya kesempatan. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, kalau kau melihat orang yang tidak dimakan api neraka, lihatlah Ukasa. Karena saya pernah berjanji, barang siapa yang bertemu kulitku dengan kulit mereka sahabatku, maka mereka tidak dimakan oleh api neraka. Maka semua sahabat berpelukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga cerita ini membekas di hati kita. Mari kita meninggalkan dunia menuju Allah tanpa ada hutang, baik berupa material maupun janji-janji dan sakit hati orang, kita minta maaf. Karena itu juga adalah bagian dari kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah merawat kita. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang diuraikan oleh Yang Terhormat Bapak Abdurrahman, Magister Pendidikan Islam, dan kepada Bapak diucapkan terima kasih. Jadi ada banyak hal yang bisa kita petik pada malam hari ini. Ya, salah satunya tanda-tanda umat Muhammad SAW yaitu selalu berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita mendengar kata Muhammad, itu wajib bagi kita sebagai umatnya untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara doa untuk yang kedua kalinya diminta dengan hormat kepada Bapak Abdurrahman, Magister Pendidikan Islam, untuk memimpin doa pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba Allah, pengikut Nabi yang selalu menjadikan Nabi sebagai contoh teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita masuk surga bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna tabatan nabiyya sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihan ba'da. Allahumma selamatan fiddi, selamatan ala umat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa al-firdaus. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbila wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala ibadatik. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna dzurriyyatan thayyibatan nafi'ah fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia, demikian acara doa yang dipimpin oleh Bapak Abdurrahman, Magister Pendidikan Islam, dan juga Bapak diucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita memasuki acara istirahat dan penutup. Namun sebelum kami tutup acara pada malam hari ini, kami menginformasikan kepada seluruh Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir yang ingin menyaksikan kembali acara kita pada malam hari ini, yaitu bisa Bapak Ibu langsung masuk di channel YouTube dan langsung mengklik YouTube Komando Channel. Ya, Bapak dan Ibu bisa menyaksikan kembali dengan membuka link yang pada sebutkan tadi. Dan sebelumnya kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pula apabila dalam pelaksanaan acara ini tersuai hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Dan mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.